dikasihi oleh Tuhan. Kadang di dalam kehidupan ini, untuk mencapai yang namanya masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita, sebuah keadaan di mana kita lupa akan air mata kita, sebuah keadaan di mana kita lupa akan duka cita kita. Kadang Tuhan izinkan kita harus ditinggal oleh mereka yang kita kasih. Saya ketika ayah saya tahun 2000, ya 14 April tahun 2000 dipanggil menghadap kepada Tuhan. Waduh, itu menjadi sebuah pergumulan yang paling berat sebenarnya bagi saya. Saya sadar ketika hal itu terjadi, artinya sebagai anak yang paling tua, ada banyak tanggung jawab yang harus saya kerjakan, ada banyak tanggung jawab yang harus saya pikul. Selama ayah saya ada, saya tidak terlalu memikirkan tentang tanggung jawab itu. Saya tidak terlalu memikirkan tentang keadaan yang beliau hadapi, saya tidak terlalu berpikir. Dan saya juga tidak terlalu menikmati bagaimana ketika beliau melayani Tuhan indahnya, dan ketika beliau ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati pengurapan Tuhan, menikmati kuasanya Tuhan, menikmati pertolongannya Tuhan. Saya tidak terlalu begitu menikmati. Tetapi justru ketika Tuhan panggil beliau, kalau boleh dikatakan secara manusiawi, Tuhan izinkan kadang dalam hidup ini sendiri, ya. Justru pada saat itu sebenarnya Tuhan mau kita lebih dekat kepadanya. Justru pada saat kita ditinggal, Tuhan mau kita lebih dekat kepadanya. Justru ketika kita ditinggal, Tuhan mau kita semakin mengenal kepadanya. Tanpa kita sadari, kadang orang tua kita, tanpa kita sadari orang-orang yang kita kasihi, seringkali menjadi penghalang untuk kita boleh mengenal Tuhan. Seringkali menjadi penghalang untuk kita lebih memahami kasihnya Tuhan. Wong masih ada suami kok, wong masih ada istri kok, wong masih ada orang tua kok, wong masih ada anak kok yang bisa jadi pengharapan. Kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan izinkan di suatu saat tertentu kita dalam situasi dan kondisi yang sendiri, dan itu yang dialami oleh Yusuf. Untuk mencapai rancangan Tuhan masa depan yang penuh pengharapan, Tuhan izinkan Yusuf seorang diri. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang diri, orang Israel, ya, berada di tengah-tengah bangsa Mesir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bahasanya sudah pakai bahasa Arab. Meskipun masih sama-sama rumpun bahasa, tetapi dialek ucapannya beda, dan itu menjadi beban yang luar biasa bagi Yusuf. Tetapi kita lihat ketika Yusuf memposisikan diri, ketika tidak ada lagi Yakub yang membela, orang tua yang membela, tidak ada lagi saudara-saudara yang mungkin dari 11 saudara itu ada yang baik dengan Yusuf, ya, kakak-kakaknya tidak semuanya jahat, tapi juga ada yang baik kepada Yusuf. Tidak ada lagi yang bisa melindungi Yusuf, tidak ada lagi yang bisa diajak curhat sama Yusuf. Mau tidak mau Yusuf curhatnya sama Tuhan, mau tidak mau Yusuf nangisnya sama Tuhan. Dan ternyata ketika Yusuf jauh dari saudara-saudaranya selama perjalanan ke Mesir, selama beberapa hari mungkin sebelum dia dijual sebagai budak, dan sampai ketika dia dijual budak dan menjadi hambanya Potifar, saya yakin keluhan Yusuf kepada Tuhan, seruan Yusuf kepada Tuhan, air mata Yusuf kepada Tuhan memberi sebuah kekuatan, memberi sebuah kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan batin yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Ya. Nah, ini dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan kita. Jadi ketika kita mungkin menghadapi saat itu, ingat baik-baik, fokus kepada rancangannya Allah masa depan yang penuh pengharapan. Meskipun hari-hari ini ada banyak kerikil yang tajam, mungkin kita harus melewati lembah yang curam, melewati gunung yang tinggi, melewati samudra yang luas. Jangan lepaskan
tangan saudara dari Tuhan. Pegang erat tangan Tuhan. Tetap berada di dalam gendongannya Tuhan. Ingat baik-baik, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar itu jatuh dan tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan. Karena ketika orang benar itu mungkin mulai terhuyung-huyung oleh karena beratnya tekanan, beratnya persoalan dalam hidup, tangan Tuhan akan menopang di dalam kehidupannya. Ini luar biasa sekali, saudara. Dan terbukti ketika Yusuf berada di rumah Potifar, firman Tuhan katakan Tuhan menyertai